Pembicara selanjutnya adalah Bapak Andri Pratiwa. Ya. Dia adalah Director dari Shell Lubricants Indonesia. Kepada Pak Andri, waktu dan tempat virtual saya berikan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Riko. Saya juga ingin menyapa para narasumber hari ini. Ada Pak Bambang Prapto, ada Pak Adrian Lembong. Ini saya juga pernah sowan ke Pak Adrian yang dulu menjelaskan soal biomass to fuel technology. Ya, ada Pak Febron, dan tadi udah ada kita dengar paparan dari Pak Jisman Hutajulu, Pak Haryanto, dan Pak Riza. Jadi kalau saya tarik tadi dari paparan pemerintah dan juga PLN, itu memang ada program untuk akselerasi kepada EBT atau ke renewable energy. Ya, jadi dan targetnya adalah 23% sampai dengan tahun 2025. Dan kalau kita lihat saat ini memang renewable global renewable electricity itu yang ada ini baru bisa memenuhi sekitar 20% dari kebutuhan energi dunia. Sehingga memang dibutuhkan inisiatif-inisiatif lain untuk bisa kita meredam atau menghambat pemanasan global yang sudah disepakati di Paris Agreement. Ya, untuk itu makanya saya hari ini juga ingin sharing bagaimana Shell bisa berkontribusi untuk mengurangi daripada carbon emission ya yang dihasilkan dari energi-energi yang kita lakukan. Ya, kalau di mungkin sedikit mengenai Shell. Jadi Shell itu adalah integrated energy company. Ya, ada upstream, integrated gas, dan renewable or new energy, dan yang ketiga adalah downstream. Ya, kalau mungkin ke slide berikutnya. Nah, ini kalau dilihat dari ambisi kami terhadap pengurangan emisi, itu kita ada 3 skop. Ya, skop 1 itu adalah bagaimana kita mengurangi emisi dari aset dan fasilitas kita. Jadi di Indonesia kita sudah ada fasilitas blending plant, yaitu di Marunda, dan kita sudah menggunakan hybrid elektrik, ya, jadi menggunakan PLN dan juga menggunakan solar cell, ya. Dan juga yang kedua, yang skop 2 adalah itu supplier. Nah, yang menarik itu adalah masuk ke skop 3 nih. Ya, kalau di skop 3 ini adalah bagaimana kita dengan produk-produk kita membantu customer kita untuk mengurangi carbon emission. Ya, kita mulai dari operational efficiency, ya, efisiensi melalui produk dan juga services supaya tercapai satu efisiensi sehingga karbon yang dihasilkan juga minim. Ya, yang kedua ada natural gas shift. Ini yang menarik, ya, karena gas ini sekarang merupakan core daripada energi primer kami yang merupakan transitioning dari fosil menuju ke full renewable energy. Ya, karena gas ini adalah combustion, fuel combustion yang emisinya paling rendah. Dan kita juga membudidayakan hasil-hasil dari gas ini itu menjadi liquid, baik itu untuk fuel maupun untuk jadi base oil, yang kita namakan dengan gas to liquid. Dan ini sudah kita pasarkan juga di pasar Indonesia. Dan yang ketiga ini ada renewable power, ya, kita ada solar cell, dan juga power, wind power, dan yang menarik kita juga ada namanya capture mobility. Ya, jadi kalau kita di Northern England, ya, itu di jalan besar highway itu di samping kanan kita itu ada kincir. Jadi kita menggunakan angin daripada mobil-mobil itu, ya, untuk menghasilkan listrik, walaupun hasilnya pun masih kecil, tapi itu terus akan kita kembangkan. Dan yang keempat ini ada biofuel, clear, kita ada biomass to fuel technology dan juga biofuel technology. Keenam ini ada kelima, ya, ada electric mobility untuk di EV charging. Saat ini
kita sudah memiliki EV charging di 35 negara. Dalam 3 tahun 3 tahun yang lalu masih sekitar 33.000, sekarang sudah mencapai 155.000 EV charging di seluruh dunia. Ya, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita juga bisa segera membangun itu untuk di Indonesia. Dan yang terakhir ini ada carbon capture storage, ya, jadi produk kita sudah melalui proses pemisahan karbon dan kita buang karbon itu ke dalam deep into the earth, ya. Nah, yang paling menarik dari sini dan yang kita juga ingin kenalkan di Indonesia ini adalah the natural sink, ya, atau kita mungkin sudah pernah dengar namanya carbon offset, ya. Jadi ini adalah salah satu proyek atau program bagaimana kita bisa meng-offset karbon yang dihasilkan dengan membangun natural ecosystem. Ya, karena karbon ini bisa di-capture itu melalui atmosfer, melalui laut, dan juga melalui pohon dan hutan. Ya, bisa itu bentuknya ke wetland, forest, agriculture, ya, intinya adalah reforestation. Nah, yang ada di dalam kontrol kita yang kita bisa bangun adalah yang ketiga itu bagaimana kita bisa melakukan reforestation, ya. Jadi programnya itu adalah mungkin next, ya. Jadi setiap produk premium produk yang dipakai atau dikonsumsi oleh konsumen kita itu ada dana yang disisihkan, ya, untuk carbon credit, ya. Kita bekerjasama dengan partner kita untuk menggalang dana itu dan kita bangun atau mendevelop natural ecosystem untuk bisa mengcapture karbon yang dihasilkan. Jadi intinya adalah karbon itu di offset, jadi karbon neutral, ya. Dan syukur alhamdulillah, ya, kita ada rencana seluruh dunia itu akan menanam sekitar 7 juta pohon baru, ya, across the globe, dan salah satunya ada proyeknya adalah untuk di Indonesia. Mungkin next. Ya, jadi kita sudah ada proyek di Indonesia, di Katingan Mentaya Project, ya, di sentra Kalimantan. Ini kita develop bersama dengan Pelmen Global. Ya, ada sekitar 150.000 hektar ini lahan gambut, ya, yang rencananya akan kita bangun untuk reforestation atau kita tanam pohon-pohon yang nantinya bisa untuk mengcapture carbon emission atau menjadi paru-paru dunia, ya, untuk kedepannya. Dan ini kalau tadi Pak Jesman tadi mengatakan ada namanya REBET, ya, Renewable Energy Based Economic Development, mungkin ini saya bilangnya adalah COBED, ya, jadi Carbon Offset Based Economy Development, ya, karena kita di sini juga berkolaborasi dengan penduduk lokal, ya, jadi untuk juga membantu ekonomi penduduk lokal, ya, dan juga untuk melindungi spesies-spesies yang kemungkinan akan bisa punah kalau kita tidak berintervensi terhadap kelanjutan mereka. Jadi lebih kepada sustainability daripada dunia dan juga ekosistem, ya. Nah, selanjutnya, next slide please. Nah, mungkin ini kalau dari sisi produk, jadi kalau di lubricant itu kita sekarang sudah bertransformasi juga, yang tadinya kita menjual produk, tapi sekarang juga kita menjual solution, ya, memberikan solution. Jadi tidak hanya menjual produk, tapi juga services, ya, dan services ini ujungnya adalah untuk membantu customer dan partner kita untuk bisa lebih efisiensi lagi, ya, sehingga emisi yang dihasilkan semakin minimal, ya. Ini mulai dari pelatihan, lalu juga konsultansi, ya, juga all condition monitoring sampai dengan digital solution, ya. Nah, ini yang tadi juga disebut, ya, ada decarbonization, kedua adalah digitalization. Jadi saya bisa bilang bahwa
apa yang menjadi program-program pemerintah itu sangat align dengan program-program kami di Indonesia untuk bisa bekerja sama membangun Indonesia yang jauh lebih sehat dan baik lagi. Ya. Nah, untuk detail apa saja produk yang mungkin bisa yang berkontribusi terhadap efisiensi stakeholder kami akan di-present oleh tim kami, itu Pak Zaki selaku expert technical manager. Ya. Pak Riko, mungkin saya offer ke Pak Zaki ya. Baik Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di menyambung paparan Pak Andri tadi tentang solusi Shell untuk clean energy, saya mungkin akan mengarahkan diskusi kita agak sedikit menyentuh hal-hal yang berbau operasional ya, dari sisi tantangan di mesin-mesin pembangkit dan bagaimana kita Shell Indonesia atau Shell Lubricant mengembangkan atau menyediakan solusi-solusi untuk tantangan tersebut. Next slide. Next. Ya, jadi kalau kita lihat challenge-nya ya tadi sebenarnya sudah dipaparkan di pembicara-pembicara sebelumnya, baik dari Pak Jisman, kemudian tadi Pak Haryanto, ya, bahwa kita akan ada kebutuhan energi yang meningkat ya. Kemudian juga di sisi lain juga ada fokus ke sustainability ya, bagaimana tidak hanya mencari sumber-sumber energi yang clean, tapi juga hingga yang renewable, tapi juga bagaimana fokus itu diarahkan kepada efisiensi ya, karena dengan efisiensi kita bisa meningkatkan produksi dan sekaligus menurunkan emisi karbon. Di sisi lain kalau kita lihat mesin-mesin pembangkit sekarang juga dituntut untuk lebih handal karena tadi ya ada saya ingat tadi ada 3 poin dari Pak Jisman ya tentang jumlah yang cukup ya. Jadi untuk menjamin jumlah ini cukup terus ya, kontinuitas dari supply ini, pembangkit-pembangkit harus memiliki kehandalan atau meningkatkan kehandalannya ya. Dan untuk meningkatkan kehandalannya ini berarti pembangkit-pembangkitnya harus rendah downtime-nya, kemudian tidak ada terjadi unplanned shutdown. Dan kalau kita lihat ini juga align sebenarnya dengan tren industri pembangkit ya, mesin-mesin pembangkit. Kalau kita lihat di dua tipe mesin pembangkit yang mungkin saat ini masih cukup dominan di Indonesia, yaitu turbin ya. Kemudian juga stationary engine berbasis gas. Ini kita lihat trennya hampir sama ya, Kalau kita lihat untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan emisi CO2, mereka mengejar efisiensi dari bahan bakar dengan cara menaikkan temperatur pembakaran, kemudian juga menaikkan tekanan pembakaran. Ya. Dan ini tentunya juga berdampak pada equipment itu sendiri, di mana diperlukan improvement baik itu dari sisi materialnya, ya, kemudian juga improvement dari komponen utama maupun komponen-komponen pendukungnya yang terutama kalau kita lihat tidak menutup kemungkinan juga dari sisi lubrikannya. Next slide ya. Jadi kalau kita lihat hal ini sudah diadres ya mengenai tuntutan komponen-komponen yang lebih baik ya, sudah diadres oleh pembuat mesin ya. Jadi kalau kita lihat di turbin ya, baik beberapa pembuat turbin terkemuka dari sisi lubrikan, mereka sudah memperketat standar dari lubrikannya. Jadi dan isu yang diadres ini hampir sama ya, isunya adalah bagaimana lubrikan bisa atau memiliki kemampuan thermal stability yang lebih baik. Kenapa? Karena satu, dia dituntut punya usia pakai yang lebih lama untuk menurunkan downtime. Yang kedua juga ketika temperatur di pembakaran di turbin ini lebih tinggi, permasalahan yang seringkali terjadi ketika menggunakan pelumas yang
yang standarnya belum memenuhi adalah varnish atau deposit yang terjadi di turbin, ya, di bagian-bagian pelumasan. Dan deposit atau varnish ini tidak cuma akan merusak material, ya, tidak cuma merusak komponen, tapi juga akan menurunkan efisiensi dari kerja turbin. Dan yang lebih parah lagi karena si varnish ini memiliki sifat yang isolator, dia akan bisa menyebabkan trip, ya, ketika temperatur turbin ini naik, naik dan melewati trip temperaturnya. Ya. Jadi ini kerugian yang berlipat-lipat ketika penggunaan pelumas yang tidak bisa menjawab tantangan ini. Dan bagaimana Shell juga saat ini kita mendevelop solusi-solusi yang tidak hanya clean, ya. Kita juga mendevelop solusi-solusi yang juga mendukung kinerja dari tuntunan mesin saat ini. Ya. Jadi kalau kita bicara turbin oil, 99% komponennya itu adalah base oil. Dan untuk meningkatkan kualitas dari turbin oil ini tentunya harus menggunakan base oil yang berkualitas juga, karena 99% tadi. Dan Shell sudah mendevelop solusi ini sejak 2011, ya. Kita sudah memiliki GTL plant yang salah satu produknya adalah base oil gas to liquid, ya, yang lebih clean dibandingkan petroleum mineral oil, ya, yang tidak hanya clean, ya, tapi juga memiliki performance yang superior dibandingkan petroleum mineral oil. Next, mungkin kita lihat beberapa hasil pengetesan dari turbin oil berbahan dasar GTL kami, ya, Shell Turbo S4. Jadi kalau di MAPS itu ada pengetesan namanya dry toss. Di sana tidak hanya kekuatan oksidasi yang di tes, ya, tapi juga varnish tendensinya yang dites. Kalau kita lihat dari kekuatan oksidasinya, ya, dry toss life-nya, ya, kita lihat GTL base turbin oil ini memiliki superioritas dibandingkan jenis-jenis base oil yang lain, ya. Dan kalau kita lihat di gambar yang sebelah kanan, ini kita bisa melihat secara jelas bahwa dari sisi varnish tendency, ini adalah tabung-tabung silinder pengujian dry toss, di mana ketika oli itu sudah dituang ke wadah yang lain, terjadi varnish di tabung-tabung pengujian dry toss ini. Dan yang paling rendah atau bahkan hampir tidak terlihat adanya varnish adalah pelumas dari bahan dasar GTL, yaitu Shell Turbo S4. Ya. Dan ada pengetesan lain next yang juga pengetesannya hampir similar, ya, hampir similar. Ini aging test di pelumas, ya. Yang diukur adalah produksi sludge-nya. Jadi pelumas dipaparkan temperatur yang tinggi, kemudian kita mengukur produksi sludge atau varnish tendensinya dengan menyaring pelumas tersebut melewati kertas saring yang mesh-nya sangat ketat, ya. Dan kita lihat di sini kembali Shell Turbo S4 memperlihatkan tingkat deposit yang sangat rendah, ya, dibandingkan dengan pelumas lain. Nah, next, mungkin kita beralih ke tipe pembangkit yang lain, yaitu stationary gas engine, ya. Jadi kalau kita bicara tadi untuk menjawab tantangan kebutuhan energi yang meningkat dan kemudian efisiensi energi, kemudian juga penurunan CO2, ya, maka yang dilakukan oleh pembuat mesin adalah meningkatkan BMEP, ya, Brake Main Effective Pressure. Dan peningkatan BMEP ini menyebabkan peningkatan tekanan kerja dan juga temperatur kerja, ya. Sehingga diperlukan material piston yang lebih kuat. Dan ada salah satu pembuat mesin yang mengkonversi atau mulai beralih ke steel piston dari sebelumnya menggunakan aluminium piston, ya. Karena steel piston ini secara konstruksi lebih kuat dibandingkan aluminium, ya, sehingga bisa menahan tekanan kerja yang lebih tinggi dan temperatur kerja yang lebih tinggi. Cuma kalau kita lihat dari sisi konstruksi,
steel piston ini memiliki dimensi yang lebih tipis. Yang pertama, yang kedua, kapasitas panasnya lebih rendah sehingga temperaturnya sangat panas. Dan ini merupakan tantangan tersendiri untuk pelumasnya ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan tipe-tipe lain yang memiliki output daya yang sejenis, kemudian juga tipe yang mirip tapi menggunakan aluminium piston, ya. Ketika menggunakan steel piston ini, oil lifetime berkurang dari yang menggunakan aluminium piston itu sekitar 2-4 ribu. Ketika menggunakan steel piston itu, ketika menggunakan oil yang standar itu bisa berkurang hingga kurang dari 1000 jam. Ya, jadi bisa 2-4 kali lipatnya turun oil lifetime-nya. Inilah mengapa kita di stationary gas engine ini mendevelop oli yang long life, ya, karena 1000 jam untuk penggantian oli ini terlalu cepat, ya, terlalu cepat sehingga downtime terlalu sering, ya, terlalu banyak downtime. Ya, kita lihat di grafik yang sebelah kanan, ya, ketika menggunakan standard oil 1000 jam, ketika menggunakan long life oil Shell Malaysia S5N itu bisa mencapai 2500 jam, ini 2 kali lipat lebih. Dan saat ini pun inovasi kita nggak berhenti di sana. Kita juga sudah mengeluarkan atau mengintroduce varian terbaru kita, Shell Malaysia S7N Ultra, yang memang didevelop khusus untuk steel piston engine. Dan ini oil lifetime-nya hingga 2 kali lipat dari yang long life. Jadi standar oil, kemudian long life oil, yang ini super long life oil. Next. Ya, tadi itu adalah solusi-solusi dari sisi produk, ya. Solusi-solusi dari sisi produk. Dan kami juga menyadari bahwa pelumasan yang baik itu tidak hanya tergantung dari produknya, tapi juga bagaimana penanganannya. Salah satunya kalau kita bicara kerusakan pelumas itu kontributor utamanya salah satunya adalah kontaminasi. Dan pelumas ketika sudah terkontaminasi bisa menyebabkan pelumas tersebut harus diganti sebelum waktunya. Nah, ada tingkat-tingkat kontaminasi tertentu yang sebenarnya bisa di-remove sehingga properties dari pelumas bisa meningkat atau bisa diperbaiki sehingga pelumas masih bisa diperpanjang usianya, ya. Nah, untuk mengoptimalkan usia pelumas, kami juga mendevelop solusi cell loop optimizer, di mana kalau kita bicara kontaminasi ada yang berasal dari luar, ada juga yang berasal dari dalam, ya, yang berasal dari luar dari debu, air. Kalau dari dalam, ya, hasil-hasil oksidasi seperti varnish, deposit, dan lain-lain, ya. Untuk mengatasi kontaminasi yang sifatnya partikel, kami bisa melakukan filtrasi, kemudian untuk mengatasi kontaminasi yang sifatnya air bisa dilakukan dehidrasi, dan kontaminasi yang sifatnya tergenerate dari oli itu sendiri, varnish itu bisa dilakukan varnish removal. Dan untuk menjamin oli yang baru yang akan dituangkan ke dalam mesin terbebas dari kontaminasi, baik itu kontaminasi oli yang sebelumnya maupun kontaminasi dari sisa-sisa permesinan mesin baru, maka kita juga bisa melakukan flushing. Dan ini kita kemas dalam satu servis yang kita namakan cell loop optimizer. Next. Ya, next. Ya, dari sisi reliability, ya, untuk mencegah downtime diperlukan predictive maintenance. Nah, di stationary engine untuk pembangkit biasanya kita sudah melakukan yang namanya well condition monitoring, itu shell loop analysis. Ya. Tapi kalau kita bicara pembangkit stasioner ini letaknya biasanya adanya di tempat-tempat yang remote, di mana jauh dari akses lab yang memadai, ya, sehingga untuk melakukan pengetesan perlu waktu yang lama untuk mengirim sampel sampai mendapatkan hasil labnya. Katakanlah untuk mengirim sampel dan mendapatkan hasil labnya diperlukan waktu 1 minggu, ya. Artinya apa? Artinya ketika kita mendapatkan hasil labnya, yang kita lihat adalah kondisi pelumas dan kondisi mesin di 7 hari sebelumnya, bukan kondisi saat ini. Nah, untuk itu Shell saat ini juga mendevelop atau mengembangkan atau sudah mengaplikasikan digital services untuk
membantu user untuk mendapatkan kondisi pelumas secara real time. Ya, kita ketahui kalau ada failure yang sifatnya catastrophic, ya, catastrophic failure ini tidak perlu waktu hingga 10 hari untuk bisa membuat mesin shutdown secara total. Mungkin perlu waktu 1 hari atau dalam hitungan jam ketika terjadi catastrophic failure, dari mulai initial failure sampai dengan mesin shutdown itu mungkin hanya perlu waktu beberapa jam atau berapa menit. Nah, untuk dengan OCM yang biasa yang kita harus mengirim ke lab, ini tidak memungkinkan untuk mendeteksi ini secara dini. Jadi diperlukan adanya real-time oil condition monitoring, ya, dengan cell remote sense, ya, yang dipadu dengan yang dikomunikasikan dengan oil condition monitoring cell loop analysis, kita bisa melakukan tidak hanya diagnostik, tapi juga predictive maintenance secara real time. Seperti itu. Ya. Nah, itu tadi beberapa solusi yang sudah diaplikasikan dan dikembangkan oleh Shell, ya, untuk menjawab tantangan kelistrikan, ya, secara nasional, ya. Dan kalau Bapak dan Ibu ingin lebih lanjut mengetahui solusi-solusi apa yang sudah kita kembangkan, bisa mengakses web kami di solutions.shell.com/id. Ya, di sana ada beberapa solusi yang sudah kami kembangkan. Ya, mungkin demikian Pak Riko pemaparan dari kami. Baik, terima kasih Pak Terima kasih Zaki atas paparannya. Mungkin saya ambil 1-2 pertanyaan nih Pak yang sudah masuk. Ini ada dari Pak Bambang Tridadi lagi dan juga Pak Haryanto Chen. Mungkin saya gabung pertanyaannya. Untuk Shell dengan maraknya flexible power generation, apakah Shell memiliki solusi lubricants untuk pembangkit yang start-stop secara rutin? Nah, ini yang mungkin masih terkait juga nih Pak. Untuk Shell, apakah Shell mempunyai oli khusus transformer? Terima kasih. Silakan Pak Zaki. Iya, ya, terima kasih. Ini pertanyaannya menarik, ya. Jadi sebenarnya flexible power generation ini tidak menyebabkan harus ada oli khusus, Pak. Ya, yang penting pelumasnya memang sesuai dengan spesifikasi yang dituntut oleh mesinnya, seperti itu. Ya. Nah, berkaitan dengan transformer oil, ya, saya tadi agak lupa untuk menyebutkan bahwa solusi Shell cleaner solution dari Shell dari sisi pelumas, ya, tidak hanya untuk pelumas turbin aja, ya. Jadi sebelum pelumas turbin kita dengan yang berbasis GTL ini kita introduce di Indonesia, sebelumnya kita juga sudah mengintroduce pelumas atau transformer oil yang berbasis GTL, di mana menggunakan bahan baku dari gas yang juga mempunyai kinerja atau performance yang superior, ya, sehingga kalau kita lihat di standar IEC terbaru saat ini, IEC 60296 edisi 2020, pelumas kita yang terbuat dari GTL ini, Shell Diala S4ZXi, ini masuk ke tipe A, ya, tipe, ya, high performance, ya, high oxidation stability, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zaki atas paparannya. Terima kasih juga untuk Pak Andri Pratiwa yang tadi memberikan paparan di awal.